Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nurusin alur cerita anime yang berjudul Temple. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan Mia yang ngajakin duel si Akemitsu. Biar dia bisa mengusir si Akemitsu keluar dari kuil tersebut. Mia ngajakin bertarung kayak samurai gitu kepada si Akemitsu. Dia ladenin, namun dia kagak mau melawan si Mia sama sekali. Sehingga kecelakaan pun terjadi yang membuat si Mia ini kalah. Jadinya dia dihukum dah. Kesalahpahaman pun terjadi di sini. Si Mia salah mengartikan keinginan si Akemitsu. Alhasil jadi miss, pengennya buku malah dikasih yang begitu. Jadinya si Mia malu. Niat mau nenangin diri malah ada si Akemitsu. Dikunci pula sama temannya, auto kagak bisa keluar dah. Dari situ Akemitsu tahu kalau Mia mempunyai penyakit yang sama dengan Akemitsu. Dia jadinya terharu ada orang yang bernasib sama. Karena begitu Mia yang awalnya benci jadi pengen bekerja sama dengan si Akemitsu. Yang malah dikibulin sama temannya gara-gara main game yang horor macam itu. Dan hari itu juga akan ada pertemuan untuk perjodohan si Yujuki. Dia sendiri malah baru tahu gitu kan, otomatis dia cepat-cepat berangkat. Dia bakalan mengusahakan pertemuan ini demi melindungi kuilnya. Masalah pun terjadi, dimulai ketinggalan bus, terus habis bensin dan salah masuk mobil. Awalnya Yujuki udah pasrah, tapi si Akemitsu kagak mau menyerah begitu saja. Dia akan meminjam mobilnya itu dan menyuruh si Yujuki untuk mengganti bajunya di situ juga. Ini animenya dilanjutkan kembali. Setelah si Yujuki ganti baju dan sampai di lampu merah, si Akemitsu cepat-cepat membobol pintu mobil itu. Lalu menyewa mobil tersebut dan berhasil. Mereka berdua cepat-cepat ke tempat yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di kuil dengan tepat waktu. Walaupun agak barbar juga sih sampai mobilnya hancur macam itu. Si Yujuki cepat-cepat masuk ke dalam kuil tersebut. Akemitsu akan mendukung terus. Mungkin inilah saat-saat terakhir si Akemitsu bersama si Yujuki. Jika sudah berkeluarga, dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Namun di sisinya terdapat Uhti yang entah kapan dia masuk ke sana. Dia melihat si Akemitsu pakai baju pembantu, alhasil dia menyuruh buat bersih-bersih halaman kuil. Sementara itu si Yujuki bertemu dengan laki-laki tunangannya bernama Kijo. Mereka mulai mengobrol di situ. Nah, si Kijo melihat si Yujuki ini masih muda gitu kan. Tentu dia menanyakan alasan kenapa pengen dijodohkan. Yujuki cuma bilang kalau kuil yang dia punya, dia sangat menyayanginya. Bahkan teman dan keluarganya yang berada di kuil tersebut. Pasti mereka sedang mendoakan dia dari jauh. Ketika sedang mengobrol, si Akemitsu berada di luar lagi ngeliatin mereka berdua. Seketika si Yujuki jadi gugup dan juga malu tentunya. Yujuki juga tidak bisa ngapa-ngapain, sudah terlalu malu. Nah, si Akemitsu malah mikir yang kagak-kagak tentang si Yujuki yang membuatnya hilang kendali macam itu. Dia sadar mungkin dengan dia ada di sana bisa mengganggu si Yujuki. Dia kudu bersembunyi. Kebetulan ada biksuni yang tadi. Dia ikutin dah yang terjadi, malah jadi deket dong. Dia bakalan jadi jembatan pembicaraan mereka berdua. Karena dia kagak mau mengecewakan si Akemitsu mencoba buat serius. Kalau si Yujuki ini mau diajakin kemana kalau sedang libur. Dia akan mengajaknya nonton, kebetulan pengen ada temennya. Yujuki merasa mulai kembali normal di pembicaraan. Namun si Akemitsunya kini yang kagak normal. Dia selalu mikir yang aneh-aneh. Terus pertanyaan yang kedua masih sama. Si Kijo akan membawa si Yujuki mandi di pemandian air panas. Akemitsu kembali ngawur lagi pikirannya sampai-sampai dia kaget. Ketika si Kijo pengen punya anak sebanyak 10. Auto dah dia kenok macam itu. Akemitsu dibawa keluar sama pembantu kuil itu. Yujuki meminta maaf karena udah menghambat pembicaraan mereka berdua. Namun Kijo kagak mempermasalahkan itu. So katanya si Akemitsu kagak berniat untuk mengganggu mereka berdua. Dia sendiri udah tahu kalau semua yang dilakukan si Akemitsu itu sebuah kejujuran.
Dia melihat si Akemitsu kagak berbohong dengan apa yang dia katakan atau lakukan. Semuanya terlihat Akemitsu pengen melindungi Shizuki ini. Ketika mendengar sebuah kebohongan, Shizuki mengingat sewaktu dia meminta buat dijodohkan sama seseorang, biar kuilnya itu bisa dipertahankan. Kata Kyujuki butuh waktu 3 tahun lagi biar jadi biksuni. Sedangkan itu kuil masa aktifnya cuma setahunan lagi. Otomatis harus nyari cara lain, yaitu dijodohkan. Walaupun sebenarnya Shizuki belum mau menikah, tapi dia kudu melakukannya. Nah, Shizuki mulai terbuka lah sama si Kijo. Kalau sebenarnya dia kagak mau menikah. Dia ingin dijodohkan karena punya maksud lain, yaitu kuilnya pengen ia pertahankan. Di situ Kijo mulai mengerti, tapi dia sudah tahu tentang kuil milik Shizuki. Emang kuil itu seperti tidak ada perbaikan ataupun yang lainnya, sehingga mana ada orang yang mau datang ke kuil tersebut. Dia lebih baik merobohkannya saja daripada dipertahankan. Si Akemitsu yang balik lagi merasa bersalah hutang dia. Kini yang jadi penghambat kuil Shizuki jadi kagak berkembang. Awalnya itu orang kagak mau meneruskan kembali tentang pertunangan ini. Cuma si Akemitsu bersikeras pengen supaya si Kijo mau bertunangan dengan Shizuki ini. Karena kuil tersebut katanya sudah membantunya 2 kali. Terus Shizuki mengingat kalau dia cuma harus bertunangan dengan si Kijo saja selama 3 tahun. Nunggu dia bisa jadi biksuni, abis itu nikahnya kagak jadi. Intinya ngejual nama aja lah gitu. Walaupun ini kelakuan tidak baik, tapi ini cara yang terbaik untuk Shizuki. Shizuki pengen mencobanya. Nah sekaranglah waktunya ya kan. Mereka berdua memohon macam itu. Si Kijo meminta janji kepada si Akemitsu untuk berjanji. Bukan ke kuilnya melainkan ke Shizuki kalau dia akan terus mendukungnya. Terus menjaganya dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Kan gak jelas dari ke situ. Akemitsu siap-siap aja padahal Yuzuki udah malu kayak begitu. Akhirnya si Kijo bersedia menjual namanya. Mereka berdua akhirnya berhasil. Ketika Kijo masuk, di sana ada cewek yang tadi menanyakan kenapa Kijo menerimanya. Padahal si cewek itu sangat tertarik sama si Akemitsu. Dia udah tahu Akemitsu anaknya siapa. Malamnya mereka berdua pulang. Akhirnya si Yuzuki berhasil. Dia meminta maaf karena sudah merepotkannya. Tapi si Akemitsu merasa senang. Dengan begini dia bisa tinggal di kuil itu terus. Namun yang kagak enaknya adalah mereka ketinggalan bus. Terus ketinggalan kereta pula. Parah banget. Mau naik taksi pun HP si Yuzuki udah habis baterainya. Si Akemitsu apalagi HP-nya sudah hancur. Jadi kagak punya HP. Mereka harusnya kudu istirahat dulu. Kaki si Yuzuki juga sudah berdarah. Kebetulan ada hotel lope-lope di dekat mereka. Akemitsu auto berpikir jangan sampai gitu kan dia nafsu ngajak ke tempat itu. Apalagi Yuzuki pasti kagak bakalan senekat itu ngajak ke sana. Dan yang terjadi Yuzuki ngajak dong guys. Tentu si Akemitsu kaget ya kan. Tapi dia tetap masuk. Yang ujungnya mesen kamar jir. Awal masuk dia yakin kalau dengan begini mereka kagak bakalan canggung. Di pinggirnya terdapat alat buat penahan nafsu mungkin ya. Nah yang parahnya si Yuzuki mancing-mancing kalau di situ bisa pesan makanan. Bahkan bisa cosplay juga anjir. Yang bikin otak traveling. Terus yang bikin tercengang bisa nonton film kayak gitulah. Lantas si Akemitsu langsung membuang itu menu. Alhasil ujungnya pada canggung dah. Di situ si Yuzuki menyuruh si Akemitsu buat mandi duluan. Akemitsu mikir si Yuzuki beneran ngajakin ini mah. Tapi ketika dia mandi, Akemitsu berpikir positif saja kalau dia itu disuruh mandi karena dia kecapean saja. Tapi mengejutkan jir, si Yuzuki lagi nonton film begituan. Pas si Akemitsu udah mandinya, auto langsung dimatiin. Lantas Akemitsu merasa curiga. Ketika si Yuzuki masuk buat mandi, Akemitsu coba nyalain. Langsung dah auto dia matiin lagi. Ternyata beneran dong. Si Yuzuki nonton gituan. Perkataan si bocil itu emang benar kalau Yuzuki agak sedikit horor orangnya. Yuzuki ternyata baru nonton begituan katanya. Dia juga setelah nonton itu jadi sadar. Mau apa dia ngajakin si Akemitsu ke situ gitu kan.
Dia kagak tenang sama sekali. Dia juga berpikir kalau si Akemitsu mau melakukannya, dia siap-siap saja ya kan. Karena dia melihat si Akemitsu juga sudah mendukung si Yujuki terus. Ketika dia keluar, udah welcome lah mau digimanain pun sama si Akemitsu. Dianya malah mengunci diri sendiri biar kagak melakukan apa-apa kepada si Yujuki. Seketika si Yujuki kecewa, sayang sekali ya guys ya. Lalu dia menutup mata si Akemitsu dan dia langsung tidur dengan agak sedikit kecewa tentunya. 岩崎さんねえいるんでしょバカ。ちょっと Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.